Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Cinta Maritori Tonga, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 4, Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal program linear untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Muhammad Zahar MPD. Nah, langsung saja pada soal saya akan menyelesaikan dengan dua metode, yaitu metode yang pertama dengan metode simplex 2 fase dan metode yang kedua dengan metode Big M. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, halo guys, di sini saya sudah punya dua soal, yang mana seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dua soal ini kita selesaikan dengan dua metode. Metode yang pertama dengan metode simplex 2 fase, dan metode yang kedua dengan metode Big M. Langsung saja kita selesaikan soal yang pertama. Oke, saya sudah menulis ulang soal yang tadi. Di sini ada fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan kendala pembatas 3x1 ditambah x2 sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaian dengan teknik 2 tahap atau teknik 2 fase. Langkah yang pertama, tambahkan variabel buatan R ke dalam batasan yang tidak memiliki variabel slack. Ingat, tambahkan variabel buatan R, berarti nanti kita menambahkan R ke dalam batasan yang tidak memiliki variabel slack yang ada di sini. Dari kendala pembatas yang tidak memiliki variabel slack, kita tambahkan variabel buatan atau yang sering disebut dengan variabel artifisial. Nah, dari model di atas dapat diketahui bahwa persamaan batasan pertama dan kedua memerlukan variabel buatan R1 dan R2. Sehingga kita tulis kembali, minimumkan Z sama dengan R1 ditambah R2, R1 ditambah R2, batasan dengan batasan 3x1 tambah x2 ditambah R1. Kita lihat kendala yang pertama 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Kita tulis kembali 3x1 ditambah x2 ditambah R1. Kenapa R1? Sesuai yang ini tadi kita masukkan variabel buatan R ke dalam fungsi kendala. Untuk yang kedua, 4x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan 4x1 ditambah 3x2 dikurang x3. Kenapa dikurang x3? Karena kita lihat tanda pertidaksamaan yang ada dalam kendala pembatas yang ini. Lebih dari sama dengan 6. Kita tambahkan variabel slack-nya. Di sini terdapat variabel slack sama. Variabel slack kita buat dia dikurang x3 karena tanda yang di sini. Tambah R2, kita masukkan variabel artifisial tadi sama dengan 6. Untuk yang ketiga, x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. Berarti x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Kita tambahkan variabel slack. Kita tambahkan variabel slack. Untuk selanjutnya, substitusikan keluar variabel buatan R1 dan R2 dalam fungsi tujuan. 3x1 ditambah x2 tambah R1 sama dengan 3. Kita tulis kembali yang ini. Maka, jika kita ingin mencari nilai R1, otomatis R1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Dari sini. Kemudian untuk yang kedua, jika kita ingin mencari R2, maka kita buat 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah x3. Tentunya paham di bagian yang sini karena ini sudah memang umum. Selanjutnya, kita tulis kembali yang awal tadi, yaitu tambahan dari variabel artifisial atau variabel buatannya. R sama dengan R1 ditambah R2. R sama dengan kita masukkan R1 yang sudah kita dapat di sini tadi. R1 berarti 3 dikurang x1 dikurang x2 ditambah
R2 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah X3. Maka R sama dengan, kita jumlahkan yang mengandung variabel X1. Berarti min 3X1 ditambah min 4X1 sama dengan min 7X1. Untuk yang kedua yang mengandung variabel X2. Berarti ini min X2 ditambah min 3X2 sama dengan min 4X2. Dan yang ketiga ditambah X3 sendiri, dan ditambah 93 ditambah 69. Nah, di sini kan R masih dalam R. Kita akan membuat dia ke dalam bentuk persamaan. Maka R kita pindahkan ini ke sebelah kiri semuanya. Berarti ditambah 7X1 ditambah 4X2 dikurang X3 sama dengan 9. Oke, di sini kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu buat tabel simplex tahap 1. Berarti kita sudah masuk ke metode fase pertama. Kita buat variabel basisnya. Di sini X1, X2, X3, R1, R2, X4. Sesuai dari yang pertama tadi, yaitu di sini. X1, X2, X3, R1, R2, X4. Nah, kita tulis di tabelnya. Dan di bagian sini adalah variabel yang kita tambahkan tadi ke dalam bentuk persamaan. Semua variabel yang kita tambahkan ataupun variabel buatannya. Nah, langsung kita masukkan koefisiennya. Untuk X1 R, kita lihat dari sini. R berarti 7, 4, min 1. Untuk R1 di persamaan ini 0, R2 di persamaan ini juga 0, X4-nya juga 0, dan nilai kanan atau solusinya sama dengan 9. Yang kedua, R1. Kita lihat dari sini. R1 kita masukkan 3, 1, 1, X3-nya 0, karena tidak ada variabel X3 di sini. R1-nya 1, di sini ada 1. Kemudian R2 0, X4 0, nilai kanannya 3. Untuk yang R2, kita lihat dari sini. Variabel koefisiennya 4, 3, min 1. Untuk R1 0, R2-nya 1, X4 0, X4 0, dan nilai kanannya atau solusinya sama dengan 6. Dan untuk yang X4 kita lihat dari sini. Persamaan yang ini. Kendala yang ketiga. X1 4. Kita lihat 4. X1 1, 2. X1-nya 1, kita masukkan 1. X2-nya 2, kita masukkan 2. X3 0, tidak ada ya, 0. R1 0, tidak ada ya, R1, R2 0, 0. X4-nya 1, dan solusinya atau nilai kanannya 4. Nilai kanannya 4. Oke, di sini kita akan mencari yang mana dia kolom kunci, yang mana baris kunci, dan juga angka kunci. Kolom kunci kita dapat dari nilai pada baris R atau baris Z, biasa baris Z ya, di sini baris R, yang paling besar, nilai mutlak yang paling besar. Berarti dalam hal ini adalah angka 7. Kita beri tanda, di sini sudah saya kasih tanda merah, kolom merah. Nah, sudah dapat ya. Kemudian karena kita sudah tahu yang mana kolom pivot, kita cari rasionya. Rasio adalah nilai kanan dibagi dengan elemen pada kolom pivotnya. Berarti di sini 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 4, berarti 6/4. Kita sederhanakan menjadi 3/2.
Dan yang di sini 4 dibagi 1, 4. Nah, untuk mencari baris pivot atau baris kuncinya, kebalikan dari mencari kolom pivotnya. Kita cari nilai rasio terkecil. Makanya di sini saya ambil angka 1, karena 1 terkecil dari semua rasio yang ada di sini. Maka kita beri tanda juga, inilah dia yang menjadi baris pivotnya. Nah, di sini sudah ada perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivot. Itulah dia yang kita sebut dengan angka kunci atau angka pivot, yaitu 3. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari elemen baru pada baris R baru, kemudian pada baris R2 baru, dan juga persamaan pada X4 baru. Dengan cara, di sini saya memakai cara yang sangat detail. Semua kita tulis kembali, mulai dari persamaan pivot lama, elemen pivotnya. Di sini memang sangat detail, jadi insya Allah kita akan mudah memahaminya jika kita memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Langsung saja untuk persamaan pivot barunya, yaitu persamaan pivot lama. Kita lihat baris pivotnya. Persamaan pivot lama yaitu kita tulis 3, jelas ya, di sini 3 1 0 1 0 0 3. Oke. Persamaan pivot lama dibagi dengan elemen pivotnya. Elemen pivotnya itulah tadi angka kuncinya, yaitu 3. Berarti semua yang ada pada elemen pivot lama ini, pada baris ini bisa juga kita buat baris pivot. Baris pivot. Nah, kita bagi dengan angka kuncinya. Jadi persamaan pivot barunya itu adalah 3 bagi 3, 1, 1 per 3, 0, 1 per 3, 0, 0, 1. Oke, untuk persamaan R baru, kita buat persamaan R lama, kita tulis, yaitu 7, 4, minus 1, 0009 dengan elemen kolom masuk pada variabel dasar R. Di sini berarti ada 7. Kita pakai angka 7. Karena tadi sudah yang 3, 7 nanti 4 dan yang terakhir 1. Kita masukkan 7 sampai sini. Kemudian untuk persamaan pivot baru C-nya, kita masukkan yang sudah kita dapat tadi, yaitu ini 1 sepertiga 0 sepertiga 0 0 1. Maka B yang ini dikali C sama dengan D. Kita kalikan B dikali C 7 kali 1, 7 dikali sepertiga, 7 dikali 0, 7 dikali sepertiga, 7 dikali 0, 7 dikali 0, 7 dikali 1. Oke, kita lanjut untuk baris D-nya, berarti kita dapatkan 7. Tadi kan B dikali C, berarti 7 dikali 1, 7 dikali sepertiga, 7 per 3, 7 dikali 0, 0, 7 dikali sepertiga, 7 per 3, dan 0, 0, 7. Jadi persamaan R baru adalah A dikurang D. Lihat A, berarti A yang ini dikurang D yang ini. Jadi hasilnya 0, 5 per 3, min 1, min 7 per 3, 0, 0, 2. Inilah yang menjadi persamaan R baru untuk kolom iterasi ke-1 nanti. Nah, lanjut untuk mencari persamaan R2 baru, langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, tapi kita menggunakan baris yang berbeda. Nah, di sini kita masukkan persamaan R2 lama. Lihat R2 yang ini berarti 4, 3, min 1, 4, 3, min 1, 0, 1, 0, 6. 4, 3, min 1, 0, 1, 0, 6. Pas ya, sesuai dengan baris pada R2 lama. Kemudian elemen kolom masuk pada variabel dasar R2 atau kita buat B. Kita lihat, berarti sekarang kita pakai yang 4. Karena tadi sudah 3, 7, 4. Sekarang yang 4. Semua
Yang selanjutnya, persamaan pivot baru C. Kita masukkan lagi persamaan pivot yang sudah kita cari di awal. Ingat, kuncinya selalu kita pakai yang ini. Semuanya kita pakai yang ini. Oke? Berarti untuk R2 baru, kita masukkan persamaan pivot barunya, kita kalikan seperti langkah sebelumnya, sama saja seperti langkah sebelumnya. B dikali C sama dengan D. Berarti B dikali C sama dengan D. Kita kalikan 4 kali 1, 4 kali sepertiga, 4 kali 0, dan seterusnya sampai 4 kali 1. Nah, untuk persamaan R2 barunya adalah A dikurang D. Sama juga seperti langkah sebelumnya. A dikurang D, berarti A yang ini kita kurangi D. Hasilnya 0, 5/3, min 1, min 4/3, 1, 0, 2. Inilah yang menjadi persamaan R2 baru. Selanjutnya untuk mencari persamaan X4 baru. Sama juga seperti langkah sebelumnya. Kita masukkan persamaan X4 lama. Lihat di tabel persamaan X4 lama. Persamaan X4 lamanya yaitu 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4. 0, 0, 1, 4. Oke. Nah, kita masukkan elemen kolom masuknya. Berarti kita pakai yang 1. Semua kita pakai. Semua yang ada pada kolom pivot kita pakai. Di sini sudah kita sampai ke yang elemen yang keempat, yaitu 1. Berarti elemen kolom masuk variabel dasar X4 yaitu 1. Kita tulis 1. Untuk persamaan pivot baru masih sama, yaitu 1 sepertiga 0 sepertiga 0, 0, 1. Dan untuk B dikali C sama dengan D. Berarti B dikali C sama dengan D. Hasilnya ini. Nah, untuk persamaan X4 barunya sama juga A dikurang D. Berarti A yang ini semua kita kurang dengan D. Hasilnya 0, 5/3, 0, min 1/3, 0, 1, 3. Itulah langkah-langkah untuk mencari persamaan-persamaan baru pada tabel simplex-nya. Nah, di sini saya sudah menulis hasil dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya pada tabel simplex untuk iterasi pertama. Dengan variabel basisnya sama ya, seperti tabel sebelumnya. Dan untuk koefisiennya kita isi sama-sama. Nilai R dari perhitungan sebelumnya, lihat nilai R baru yaitu 0, 5/3, min 1, min 7/3, 0, 0, 2. Kita lihat 0, 5/3, min 1, min 7/3, 0, 0, 2. Kemudian untuk yang X1 berarti yang tadi kan merupakan baris pivotnya. Berarti persamaan pivot barunya yaitu 1 sepertiga 0 sepertiga 0, 0, 1. Kita lihat 1 sepertiga 0 sepertiga 0, 0, 1. Kemudian untuk yang R2 kita lihat R2 di sini 0, 5/3, min 1, min 4/3, 1, 0, 2. R2 0, 5/3, min 1, min 4/3, 1, 0, 2. Dan yang terakhir untuk X4-nya di sini X4 baru adalah 0, 5/3, 0, min 1/3, 0, 1, 3. 0, 5/3, 0, min 1/3, 0, 1, 3. Nah, inilah tabel simplex untuk iterasi pertama. Kemudian kita akan melanjutkan ke perhitungan iterasi kedua. Kenapa? Karena tabel ini belum optimal karena baris pada koefisien pada baris R masih ada yang negatif. Terlihat di sini ya. Nah, langsung saja kita lakukan langkah-langkah yang sama-sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita cari persamaan pivot barunya. Di sini kita cari mana dia
angka yang paling besar dari X1, X2, X3 ini kan variabel dasarnya tadi. Jadi kita pakai di sini, ini tidak berpengaruh karena ini cuma variabel buatan atau tambahan. Oke, berarti kita pakai 5 yang 5/3. Kita beri tanda, sudah saya beri tanda merah pada kolom X2. Ini X2. Nah, untuk mencari baris pivotnya, kita lihat dari nilai rasionya. Di sini saya sudah buat. Dari yang saya katakan sebelumnya, rasio kita dapat dari solusi atau nilai kanan dibagi dengan elemen pada kolom pivotnya. Berarti 1 dibagi 3, 1 dibagi 1/3, kemudian 3 ya, 2 dibagi 5/3, 6/5, 3 dibagi 5/3, 9/5. Nah, dari rasio ini, yang mana nilainya yang paling kecil? Saya ambil 6/5 karena memang ini yang paling kecil. Baru kita beri tanda merah lagi untuk menentukan baris pivotnya. Berarti di sini sudah kita temukan kolom pivot yaitu X2 dan baris pivot yaitu R2. Nah, untuk mencari persamaan pivot barunya, persamaan pivot lama atau A, kita buat dia dengan A, 0, 5/3, min 1, min 4/3, 1, 0, 2. Kita buat ini persamaan pivot lama yang sudah kita dapat pada tabel simplex iterasi pertamanya. Ini dia ya, kita tulis. Kemudian untuk elemen pivot B-nya, elemen pivot berarti angka pivot atau angka kunci, perpotongan antara kolom pivot dengan baris pivotnya. Berarti di sini 5/3. Nah, kita bagikan baris pivot dengan angka pivot. Berarti 0 dibagi 5/3, 0. 5/3 dibagi 5/3, 1. Min 1 dibagi 5/3, min 3/5. Min 4/3 dibagi 5/3, min sama dengan min 4/5. 1 dibagi 5/3, 3/5. 0 dibagi 5/3, 0. 2 dibagi 5/3 sama dengan 6. Nah, inilah yang menjadi persamaan pivot baru yang akan kita pakai untuk mencari perhitungan yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu mencari persamaan R baru, mencari persamaan X1 baru, mencari persamaan X4 baru untuk menemukan tabel simplex untuk iterasi kedua yang optimal. Nah, di sini saya sudah ada nilainya untuk R baru, untuk X1 baru, dan X4 baru. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa mengikuti sama seperti langkah sebelumnya, yaitu yang ini tadi ya. Pakai yang ini juga, semua sama seperti ini. Yang membedakan adalah kita sudah memakai tabel simplex iterasi pertama. Tabelnya sudah tabel yang ini, bukan tabel yang pertama lagi. Tapi tidak usah khawatir, saya sudah membuat perhitungannya juga untuk nilai ini. Tapi ini adalah perhitungan singkatnya, cara mudahnya, yaitu R lama. Kita buat R lama, itu kita masukkan 0, 5/3, min 1, min 7/3, 0, 0, 2. Kita kalikan dengan angka pivotnya dikali dengan baris pivot. Lihat, angka pivot berarti 5/3 dikali dengan baris pivotnya. Ini ya, hasilnya adalah 0, 0, 0, min 1, min 1, 0, 0. Ini adalah R baru. Untuk persamaan X1 barunya juga sama, kita tulis X1 lama, yaitu 1, 1/3, 0, 1/3, 0, 0, 1. Ini ya, sama. Berarti di sini kita kalikan dengan elemen pivot pada kolom pivot, yaitu berarti kita sudah pakai yang 1/3. Tadi kan udah 5/3, berarti sekarang yang 1/3. Kita kalikan dengan baris pivotnya juga, yaitu 0, 1, min 3/5, min 4/5, 3/5, 0, 6/5. Ya, baris pivot yang ini tadi yang sudah kita dapat sebelumnya. Oke, jadi hasilnya itu 1, 0, 1/5, 3/5, min 1/5, 0, 3/5. Gampang ya. Ini adalah cara singkatnya. Untuk yang sudah paham cara pertama, yaitu cara panjang ini tadi. Karena ini memang sangat detail, semua kita tulis.
variabel masuk, keluar, dan seterusnya. Nah, untuk nilai pada persamaan X4 baru, kita tulis X4 lamanya. Bisa dilihat X4 lama, yaitu 0, 5/3, 0, minus 1/3, 0, 1, 3. Nah, kita tulis di persamaan 4 baru ini ya. Kemudian kita kalikan dengan elemen pivotnya pada kolom pivot, berarti 5/3 ya, 5/3. Sekarang yang 5/3 dikali 0 sama seperti sebelumnya, kita kalikan dengan baris pivot baru, ini dia. Oke, kita kalikan dan hasilnya adalah 0, 0, 1, 1 min 1, 1, 1. Oke. Kemudian kita di sini sudah saya tulis tabel simplex optimum untuk tahap pertama. Karena fase pertama sudah selesai kita kerjakan, maka kita sudah menemukan tabel simplex optimum untuk tahap pertamanya. Di sini sudah saya tulis semua sesuai dengan yang kita hitung, sesuai dengan perhitungan kita pada bagian di sini tadi. Oke, kita masukkan semua R barunya, X1 barunya, X4 barunya ke dalam tabel simplex optimum. Nah, kemudian karena solusi R-nya sama dengan 0, masalah ini memiliki pemecahan yang layak. Karena sesuai dengan syarat, kita bisa akan lanjut ke tahap kedua jika solusi untuk R-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini solusinya adalah 0. Jadi, otomatis kita akan bisa melanjut ke tahap atau fase yang kedua. Nah, oke, untuk langkah yang keempat, ini kan sudah kita masuk ke fase kedua. Singkirkan variabel buatan dalam semua perhitungan berikutnya. Persamaan dalam tabel optimum tahap 1 kita tulis. Ini ya persamaan. Semua variabel buatan berarti R1, R2-nya kita singkirkan. Kita buang ya, nggak kita pakai lagi. Nah, sini sudah saya tulis. Dia untuk yang pertama, untuk baris R berarti habis ya, karena 0 semua 0, dan untuk variabel buatannya kan sudah kita buang, berarti ini sudah tidak dipakai lagi, sudah hilang. Kemudian untuk yang X1, di sini X1 berarti X1 ditambah X2-nya 0, tidak ada ya. X3-nya 1/5. Kita buat 1/5 X3. Ini X3 ya. Lihat kolomnya X3. 1/5 X3 sama dengan 3/5, sama dengan solusinya 3/5. Untuk yang kedua, X2, kita lihat X2, X1 di sini 0, X2-nya 1 berarti X2 dikurang 3/5 X3 sama dengan 6/5. Kemudian untuk yang ketiga, X3, X1-nya kan 0, X2 juga 0, X3-nya 1, X4-nya 1 berarti X3 ditambah X4 sama dengan 1. Nah, sama dengan ini kita akan mencari nilai X1 dan X2-nya. Berarti X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. Ini ya, bisa paham ya. X1 ditambah 1/5 X3 sama dengan 3/5. Maka X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. Untuk yang kedua, X2 dikurang 3/5 X3 sama dengan 6/5. Maka X2 sama dengan 6/5 ditambah, karena ini min, ditambah 3/5 X3. Dan untuk X3 tambah X4 sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu substitusikan variabel dasar ke dalam fungsi tujuan. Nah, kita masukkan nilai X1 dan X2 yang sudah kita hitung di sini tadi ke dalam fungsi tujuan, yaitu yang Z sama dengan, sesuai dengan soalnya, soalnya tadi kan Z sama dengan 4X1 ditambah X2, berarti Z sama dengan 4 dikali X1-nya tadi kan sudah kita dapat 3/5 dikurang 1/5 X3, kita tulis 3/5 dikurang 1/5 X3, dan untuk X2-nya 6/5 ditambah 3/5 X3. X2 bisa dilihat 6/5 ditambah 3/5
X3. Oke, maka kita hitung. Kita lakukan perhitungan. 4 dikali 3/5, 12/5, dikurang 4 dikali min 1/5, berarti min 4/5 X3, ditambah 6/5, ditambah 3/5 X3. Dan hasilnya adalah 18/5 dikurang 1/5 X3. Maka kita buat menjadi bentuk persamaan Z ditambah 1/5 X3 sama dengan 18/5. Kenapa yang mengandung variabel yang kita pindahkan ke sebelah kiri agar menjadi sebuah persamaan? Ya, paham ya? Z ditambah 1/5 X3 sama dengan 18/5. Inilah yang menjadi persamaan barunya. Kemudian untuk langkah yang keenam, kita buat tabel simplex tahap kedua untuk fase keduanya. Kita masukkan. Di sini sudah tidak ada lagi variabel artifisialnya. Semua sudah menjadi variabel basis ya. Maka X1, X2, X3, X4 dan solusi atau nilai kanan Z, X1, X2, X4. Kita masukkan nilainya atau koefisiennya, yaitu X1-nya 0, 0, 1/5, 0. Kita lihat dari mana? Dari tabel sebelumnya ya, dari tabel Z-nya, dari tabel sebelumnya. Kemudian untuk yang X1, 1, 0. Kita lihat dari sini. Maaf, untuk yang nilai Z kita lihat dari sini. Ya, Z berarti 0, X1-nya kan 0 di sini, X2-nya juga 0, X3-nya 1/5. Kemudian X4 0, solusinya 18/5 ya. Kemudian untuk yang X1, kita lihat dari tabel X1-nya. Maaf, dari persamaan X1 tadi. Ini dia X1. Nah, ini X1 berarti 1, X2-nya di sini 0, X3-nya 1/5. Kemudian X4 0 dan solusinya adalah 3/5. Yang untuk baris X2-nya kita lihat dari X2 juga. Berarti di sini X1-nya 0 ya, di sini tidak ada X1. Kemudian X2-nya 1, dan untuk X3-nya min 3/5, X4 0 dan solusinya 6/5. Nah, untuk yang baris X4-nya adalah X1 0, X2 0, X3-nya 1, X4-nya 1 dan solusinya 1. Oke, persamaan pivot baru kita lakukan perhitungan sama seperti sebelumnya. Kita cari persamaan pivot baru, yaitu kita cari nilai pada baris Z yang terbesar, berarti 1/5. Sudah saya kasih tanda 1/5, dan kita buat rasionya, yaitu solusi dibagi dengan kolom pivotnya, berarti 3/5 dibagi 1/5 3. Kemudian 6/5 dibagi min 3/5, 1 dibagi 1. Oke, lanjut kita buat persamaan pivot lamanya, yaitu 0 0 1 1 1. Ini ya, 0 0 1 1 1. Kemudian elemen pivotnya yaitu 1, atau angka kuncinya kan 1 1 1 1 1 1. Maka persamaan pivot barunya adalah A dibagi B, atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya, baris pivot, baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi hasilnya adalah 0 0 1 1 1. Kemudian persamaan Z baru kita lakukan perhitungan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu persamaan Z lama. Kita lihat persamaan Z lama di sini. Elemen kolom masuknya 1/5, ini ya 1/5. Kemudian persamaan pivot baru yang ini, dan untuk nilai D adalah B dikali C. Nanti ini A dikurang dengan D, berarti 0 dikurang 0, 0 dikurang 0, 1/5 dikurang 1/5, 0 dikurang 1/5, 18/5 dikurang 1/5, hasilnya ini. Kemudian untuk X1 barunya juga sama perhitungannya. Intinya kita pakai tabel simplex tahap 2.
kita pakai tabel yang ini. Nah, untuk persamaan X1 barunya kita dapat 1, 0, 0, min 1/5, 2/5. Untuk persamaan X2 barunya kita dapat 0, 1, 0, 3/5, 9/5. Nah, tabel simplex pada iterasi pertama untuk tahap kedua sudah optimum karena semua variabel non-dasar pada persamaan Z bernilai non-positif. Variabel non-dasarnya yaitu ini, berarti yang ini ya, non-positif. Dan yang menjadi kuncinya adalah kita lihat di sini sudah terbentuk yang namanya matriks identitas, sama seperti matriks identitas. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya tabel ini sudah optimum. Dengan solusi Z-nya adalah 17/5, X1 adalah 2/5, X2 sama dengan 9/5, dan X3-nya adalah 1. Maka kesimpulannya adalah X1 yang kita dapat dari perhitungan adalah 2/5, X2 adalah 9/5, dan Z minimum adalah 17/5. Jadi inilah kesimpulannya dan inilah jawaban untuk soal yang pertama, yaitu minimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah X2 dengan kendala 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 6, X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 4, dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah X2 dengan kendala 2X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 9, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 9, dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Ini kita selesaikan dengan metode Big M, itu metode yang kedua. Oke, di sini saya sudah menulis ulang soalnya, yaitu maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah X2 dengan kendala pembatas yang ini, ya. Diselesaikan dengan metode Big M. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, mengubah fungsi tujuan dengan membuat nilai kanan sama dengan 0. Kita lihat fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah X2, maka Z dikurang 3X1 dikurang X2 sama dengan 0. Sesuai dengan langkahnya kita buat menjadi nilai kanannya 0. Nah, untuk langkah yang kedua, mengubah fungsi kendala menjadi bentuk persamaan. Fungsi kendala, yaitu yang ini semua kita buat menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack-nya. Nah, di sini sudah ada untuk kendala yang pertama 2X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 9, maka 2X1 tambah 5X2 kita tambahkan variabel slack-nya. Di sini saya pakai variabel X3. Nah, X3 berarti 2X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 9. Untuk yang kedua, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 9. Maka 4X1 ditambah 2X2 ditambah X4, kita tambahkan lagi variabel slack-nya ya, sama dengan 9. Dan selanjutnya X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang ketiga, menyusun ke dalam tabel simplex. Kita buat, di sini saya sudah menulis ya, untuk fungsi kendalanya ini, dan juga fungsi tujuannya. Oke, tabel simplex awal untuk iterasi 0. Kita buat tabel simplex awal untuk iterasi 0. Oke, di sini. Nah, sudah kita buat tabelnya, yaitu variabel basisnya Z, X3, X4. Kenapa X3, X4? Ini adalah variabel tambahan kita tadi atau variabel slack-nya. Dan X1, X2, X3, X4 nilai kanan rasio. Oke. Kita masukkan koefisien untuk semua variabelnya. Yang pertama yaitu untuk Z. Lihat Z 1 berarti 1, min 3, min 1, min 1, X3 di sini 0, X4-nya juga nggak ada ya, 0, dan nilai kanannya juga 0. Oke, untuk yang kedua, X3, kita lihat yang mengandung X3, berarti
di kendala yang pertama ya. Berarti untuk Z0, X1-nya 2, X2-nya 5, X3-nya 1, dan X4 0, nilai kanan 9. Untuk yang X4 sama saja, X1-nya 0, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, dengan nilai kanan 9. Oke, sesuai langkah. Di sini saya sudah membuat dengan detail ya. Sangat detail. Nah, kita cari kolom kunci. Kolom kunci atau kolom pivot adalah yang memiliki nilai negatif, yang apabila dimutlakkan akan memiliki nilai terbesar. Berarti adalah nilai terbesarnya itu dari semua ini akan 3 kita mutlakkan, min 3 kita mutlakkan menjadi 3. Berarti ini adalah nilai terbesar. Kemudian sudah dapat kolom kuncinya. Nah, kita cari rasionya. 9 rasio kita dapat dari nilai kanan dibagi elemen pada kolom kunci. Berarti 9 dibagi 2, 9 per 2, 9 dibagi 4, 9 per 4. Nah, untuk mencari baris kunci, dilihat dari nilai rasio yang paling kecil. Berarti kita pakai 9 per 4. Makanya di sini saya beri tanda di baris X4. Nah, 4 adalah angka kunci atau angka pivotnya. Kemudian baris kunci dibagi dengan angka kunci untuk variabel masuk X1. Ini gampang ya. Baris kunci berarti 0, 4, 2, 0, 1, 9 dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi adalah 4. Sudah ditulis ini dibagi 4. Berarti X1 baru. Untuk X1 barunya itu adalah X1 baru adalah 0. Ini kan 0 dibagi 4. 0, 4 dibagi 4. 1, 2 dibagi 4. Berarti 2 per 4, kita sederhanakan menjadi 1 per 2, 0 dibagi 4, 0, 1 bagi 4, 1 per 4, 9 bagi 4, 9 per 4. Jadi X1 variabel masuk dari keluaran variabel X4. Berarti X4 keluar masuk X1, dan ini adalah nilai untuk X1 barunya. Oke, lanjut ke tabel simplex untuk iterasi kedua. Nah, di sini kita tadi kan sudah dapat nilai X1 baru, yaitu 0, 1, setengah, 0, seperempat, 9 per 4. Kita buat lagi tabel yang sama, namun di sini sudah ada variabel masuk X1. Oke, variabel masuk X1 kita tulis 0, 1, setengah, 0, seperempat, 9 per 4. Untuk nilai Z, nilai pada baris Z dan X3 sama seperti tabel sebelumnya. Sama ya, 1, 0, min 3, 2, min 1, 5, 1, 0, dan seterusnya. Oke, untuk perhitungan baris Z, untuk mencari nilai baris Z yang baru, kita buat Z lama, yaitu 1 min 3 min 1, 0, 0, 0. 1 min 3 min 1, 0, 0, 0. Kita kalikan dengan min 3 dikali X1. Atau ini kan sudah menjadi baris kuncinya. Kita pakai ini. Untuk semua perhitungan kita pakai ini. Karena ini sudah menjadi baris pivot baru. Jadi, min 3 sesuai dengan ini. Elemen pada kolom pivotnya min 3. Kita kalikan dengan baris pivotnya. 0, 1, setengah, 0, seperempat, 9 per 4. Maka hasilnya adalah Z1 baru adalah 1, 0, setengah, 0, 3 per 4, 27 per 4. Untuk mencari baris X2 baru, X2 baru, kita buat X3 yang lama, berarti 025,109. 025,109. Kita buat dia, kita kalikan elemen pivotnya yaitu 2 dengan baris pivotnya yaitu 0, 1, setengah, 0, seperempat, 9 per 4. Oke, hasilnya nanti untuk X2 baru 0, 0, 4, 1 min setengah, 18 per 4. Nah, sehingga pada tabel simplex 3 atau iterasi kedua, kita masukkan nilai atau koefisien-koefisien baru yang sudah dicari. Jadi, untuk tabel simplex yang ketiga, tabelnya sudah optimal. Sini sudah saya tulis. Untuk variabelnya sama ya, sama-sama seperti
tabel sebelumnya, yaitu Z, X1, X2, X3, X4 nilai kanan. Kemudian Z baru, X2 baru, X1 baru. Kita masukkan nilainya semua, 1, 0, setengah 0 dari perhitungan sebelumnya ya. Kemudian inilah nilainya. Nah, tabel optimal karena semua koefisien pada baris Z tidak lagi ada yang negatif, melainkan semuanya sudah positif. Bisa kita lihat, koefisien pada baris Z semuanya sudah positif. Maka, tabel sudah optimal. Dan kesimpulannya, Z maksimum adalah 27/4, X1 adalah 9/4, X2 adalah 18/4 diseranakan menjadi 9/2. Oke, jika sudah paham, alhamdulillah dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.